cek sound. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi ini tes formatif pertamanya kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 9 dan nomor 10-nya. Dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Kita mulai dari nomor 1 yang tidak termasuk senyawa asam karboksilat itu yang mana? Oke. Ini gampang ya. Ingat asam karboksilat itu gugusnya adalah seperti ini. MnCOOH. Nah, kenapa ada asam? Karena di sini ada H-nya nih. Kalau misalnya ini kita ganti dengan yang namanya O terus ini jadinya R, misalnya R aksen, yang ini namanya adalah asam karboksilat, yang bawah namanya jadinya alkil karboksilat, seperti itu ya. Oke, mana yang bukan merupakan asam karboksilat? Yang nomor 1. Nah, kenapa? Kalau nomor 1, nah oke. Kalau mungkin kita jelasin yang gambar nomor 2 deh. Nah, nomor 2 tuh gambarnya begini. C terus O terus kemudian di sini ada OH. Yang nomor 3 CH2 rangkap C terus kemudian O, di sini ada OH. Yang keempat CH3 terus kemudian ini CH kemudian bawahnya OH terus ini C kemudian O, di sini OH. Nah, kalau gambar nomor 1 itu gambarnya cuma begini doang. Terus habis itu di sini ada OH, di sini ada O. Jadinya ini kalau ada untuk nomor 1 ini ada gugusnya alkohol sama keton. Nah, kalau ini nomor yang 4 itu ada alkohol sama asam karboksilat. Kalau yang nomor 3 ini ada alkena dan asam karboksilat. Kalau yang nomor 2 cuman asam karboksilat doang. Jadi mana yang nggak punya asam karboksilat? Ya benar, yaitu adalah nomor 1. Jadi jawabannya yang A. Oke, and then sekarang kita jawab untuk nomor 2. Struktur yang tepat untuk menggambarkan senyawa asam. Nah, tapi ingat ya, kalau kasih nama asam alkanoat atau asam karboksilat, depannya harus ada kata asam. Oke, 5-metil oksoheksanoat. Waduh, apa tuh oksoheksanoat? Nah, untuk nomor 2 berarti fokus utama kita adalah ini, asam heksanoatnya. Berarti kita gambar dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimana ini udah pasti C, O, OH. Nah, and then ini kan kotak. Oke. Nah, ini kita tahu bahwa ini kan rantai utamanya nih. Nah, ya kan? Nah, ternyata dari rantai utamanya ini kan ada 6 dari paling kanan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kita punya informasi bahwasanya di nomor 5 ini ada metil. Oke, di sini ada metil nih. Jadi ini CH3. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian di sini di nomor 6 ada okso, ada oksigen. Berarti di sini dikasih ikatan rangkap nih, alias ada yang namanya gugus karbonil di sini. Nah, ya sudah. Tinggal kita lengkapin aja hanya gitu. Nah, jadi untuk yang nomor 2 berarti CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH, kemudian di sini apa? Ini CH juga. Nah, mana gambar yang memenuhi atau gambar yang sama? Ya, yaitu adalah jawabannya yang C. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas untuk A, B, C, D-nya masing-masing ya, pastinya. Nah, untuk yang C sama A, B sama D-nya kita bahas untuk nomor 1-nya. Oke, nah jadi untuk nomor wait dulu. Nah, untuk yang A ini kan CH3, C, O, terus kemudian di sini CH, bawahnya terus kemudian CH3. Terus kemudian di sini CH2, CH2, CH2 1 2 3 ya, C, O, OH. Nah, kalau di sini ini rantai terpanjangnya walaupun ini ada ini disangka metil bukan. Nah, ini kalau kita hitung ini ya berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ini kalau dikasih nama, namanya adalah 5 metil 6 okso heptanoat. Nah, tapi ada yang kurang. Ini adalah sesuatu yang salah. Nah, kata depannya ada kata asam. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang C bagaimana? Oke, kita cek untuk yang C. CH3C O, kemudian CH2, terus kemudian CH3, CH2, CH2, COOH. Nah, ini apa yang salah? Coba kenapa bukan jadi jawabannya? Ya sudah jelas sekali. Bahwasanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, namanya adalah asam asam 4 metil 6 okso heptanoat. Nah, seperti itu ya. Jadi asam 4 metil 6 okso heptanoat. Kemudian untuk yang D, bagaimana untuk yang D? Nah, untuk yang D ini CH. Terus habis itu ini ada O langsung. Terus kemudian CH2, CH, terus bawahnya CH3, terus CH2, CH2, COOH. Berarti dari sini ini benar 6. Ya, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then berarti namanya adalah asam apa? Asam 4 metil, 4 metil 6 okso heksanoat. Nah, jadi yang D menyebabkan dia salah kenapa? Karena cabangnya bukan cabang metilnya bukan di nomor 5 melainkan di nomor 4. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 2-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, senyawa yang tepat untuk asam 3 klorosiklopentanah karboksilat. Ini kira-kira yang mana sih? Oke, kita bikin yang pertama pasti ada gugus karboksilatnya. Nah, jadi asam karboksilat ini berarti kita bikin dulu ya. Oke, COOH, and then kita bikin apa? Siklopentananya dulu karena 3 kloro ini sebagai cabangnya daripada siklopentana. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, apakah begini? Enggak ya. C-nya nyambungnya ke sini. Ini C 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian karena gini, oke. Terus dari yang sini ini kan sebagai rantai utamanya nih ya kan. Nah, kita kasih nomor nih. Nah, 1 di sini karena udah masuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti nomor 3-nya ini kloronya di nomor 3 di sini. Set. Nah, Cl. Nah, tinggal ini mau dilengkapin boleh jadinya CH2, ini CH, CH2, ini CH, ini CH2 seperti itu. So, mana yang bentuknya sama seperti ini? Ya, itu adalah yang A ya. Kalau yang B kenapa? Karena kalau yang B nomor 1, nomor 2, kloronya di nomor 2. Kalau yang C ini juga sama 1, 2. Kalau ini di mana? Ini sama-sama nomor 1. Karena kita minta kloronya di nomor 3, ya udah jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 4. Senyawa asam karboksilat memiliki titik didih yang lebih tinggi, bahkan lebih titik didih yang tinggi bahkan lebih tinggi daripada alkohol dengan C yang sama. Faktor yang paling tepat yang menjelaskan fenomena ini adalah adanya gugus karbonil nggak ada pengaruh ya. Terus adanya gugus hidroksil seperti pada alkohol emang benar tapi nggak ada hubungannya. Ada ikatan hidrogen sebanyak 2 buah antar 2 molekul asam karboksilat, ini masih oke. Adanya lokalisasi elektron pada karbon karbonil salah. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, beda dengan alkohol. Kalau misalnya alkohol kan misalnya kita bikin CH3
O, terus H gitu ya. Nah, terus kalau misalnya saya bikin CH3 lagi, CH3, terus kemudian saya bikin O, kemudian di sini H, maka paling mungkin ya cuman satu ini doang, ya kan? Nah, beda dengan asam karboksilat CH3, misalnya COOH, maka ketika saya mau bikin, saya bikin lagi nih CH3, CH3, COO, ini O, kemudian di sini H, terus kemudian saya bikin lagi CH3, COO, H, maka apa? Ya, ini dengan ini termasuk apa namanya? Ikatan hidrogen, ini juga termasuk ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogennya ini lebih banyak daripada daripada alkohol. Maka jawaban nomor 4 adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5, senyawa asam karboksilat jauh lebih asam daripada, ini seperti nomor 4. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang berbeda. Pernyataan di bawah ini yang merupakan faktor yang dapat menjelaskan sifat tersebut, kecuali yang tadi ya. Senyawa karboksilat mengandung gugus karbonil yang dapat menampung muatan negatif dari atom O pasca melepaskan ion H+. Ini ini ada hubungan sama tingkat keasaman karena ada hubungan dengan melepaskan ion H+, berarti dia emang bisa asam. Cuman bedanya adalah ketika dia melepaskan asam, bahwasanya senyawa karboksilatnya ini mengandung gugus karbonil yang dapat menampung lagi. Gitu loh. Jadi lebih sebenarnya sih sama, yang alkohol juga begitu ya. Cuman karena berhubung dia ada gugus karbonil yang dapat menampung muatan negatif ini, dia jatuhnya adalah lebih asam daripada alkohol ya. Yang B, karakter negatifan atom O lebih besar sehingga kerapatan ikatan karbonil lebih tertarik kepada atom O. Ini kurang tepat ya. Terus delokalisasi muatan pada gugus karbonil mampu menstabilkan anion yang terbentuk menyebabkan ion. Ini benar. Delokalisasi muatan. Muatan negatif dari atom oksigen pada anion karboksilat mampu didelokalisasi pada gugus karbonil melalui resonansi. Ini juga benar. Nah, jadi yang A ini, yang C sama yang D ini saling berhubungan ya, satu sama lain. Nah, jadi yang nggak ada hubungannya terkait dengan masalah dia jauh lebih asam atau enggak adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 6. Diketahui tetapan kesetimbangan asam HA ya. Ka, Ka. Nomor 6 terkait dengan asam ada Ka nih intinya. Berdasarkan senyawa tersebut, kekuatan asam paling besar atau senyawa yang paling asam itu yang bagaimana? Masalah terkait dengan asam paling besar atau senyawa paling asam itu kan berarti apa? Setara dengan yang namanya semakin banyak konsentrasi atau semakin banyak konsentrasi ion H+-nya. Nah, kalau semakin banyak berarti semakin asam. Nah, untuk asam, karena berhubung ini udah jelas bahwa ini adalah terkait dengan asam lemah. Untuk perhitungan H+-nya adalah akar Ka dikalikan dengan Ma. Nah, dengan menganggap Ma-nya atau konsentrasi asamnya adalah sama, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya konsentrasi H+ ini sebanding dengan yang namanya akar Ka. Nah, ya kan? Akar Ka. Berarti kalau nilai akar Ka-nya atau Ka-nya semakin besar gitu ya, maka H+-nya semakin besar. Sedangkan kalau misalnya nilai akar Ka-nya semakin kecil, maka hasil H+-nya juga semakin kecil. Ya udah, tinggal kita bandingin. Yang pertama terkait dengan asam trikloroasetat. Trikloroasetat ini mempunyai nilai Ka, yaitu adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti Ya nomor 2 dulu kita list dulu aja ya. Asam
asetat mempunyai nilai Ka sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang ketiga, asam M-klorobenzoat. Ini M-nya ini meta ya. Klorobenzoat. Di mana nilai Ka-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang keempat adalah asam 3-klorobutanoat. Klorobutanoat. Yang dimana nilai Ka-nya di sini adalah 8,9 kali 10 pangkat min 5. Nah, oke. So, berarti kalau misalnya kita mau nyari nilai akar Ka ya. Oke, nomor satu untuk nilai akar Ka-nya, ini kan berarti akar daripada 2 kali 10 pangkat min 1 alias akar 2 kali dengan 10 pangkat min 0,5. Oke. Terus kalau untuk yang ini akar Ka, berarti akar 1,5 kali dengan 10 pangkat ini min 3, jadinya berarti akar 1,5 kali dengan 10 pangkat min 1,5. Kalau yang di sini akar Ka-nya sama dengan akar daripada 1,6 kali 10 pangkat min 4, maka nilainya adalah akar 1,6 kali 10 pangkat min 2. Akar Ka-nya sama dengan akar 8,9 kali 10 pangkat min 5. Jadinya berarti akar 8,9 kali 10 pangkat min 2,5. Nah, walaupun angka di sini berbeda-beda, namun karena kita tahu bahwa dikali 10 pangkat. Oke. Misalnya 2,5 sama 3,2, kalau yang satu dikali dengan 10 pangkat 2 sama yang dikali 10 pangkat 3, hasilnya lebih gede mana? Pasti lebih gede yang di bawah. Kalau ini hasilnya cuma 250, kalau ini hasilnya 3200. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya angka 2,3 kali 10 pangkat min 1 sama 2, misalnya nih ini lebih gede deh, 7,6 kali 10 pangkat min 2. Maka ini hasilnya adalah 0,023. Kalau ini 0,0076. Nah, berarti apa dapat disimpulkan bahwasanya kalau misalnya pangkat yang negatif seperti ini dan pangkatnya semakin otomatis intinya kalau misalnya pangkatnya semakin besar, ya kan, min 0,5 sama min 1,5 sama min 2 sama min 2,5 lebih besar yang min 0,5, maka hasilnya pun akan jauh lebih besar kan. Nah, akan lebih besar nih pastinya. So, berarti kalau ini diurutin, yang paling besar nomor 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti asamnya yang paling banyak di nomor 1, yaitu adalah asam trikloroasetat. Nah, kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 terkait dengan hasil reaksi daripada, oke, di sini diminta adalah asam etanoat. Oke, asam etanoat itu kalau digambar adalah seperti ini. CCOOH. Jadinya CH3 COOH ditambahkan dengan metanol. Oke, metanol hasilnya adalah dimana metanol itu kan CH3OH. Nah, di sini yang terjadi adalah reaksi apa? Nah, nomor 8 ini adalah reaksi esterifikasi atau pembuatan ester. Esterifikasi. Di mana esterifikasi ini pembuatan ester itu membutuhkan alkanoat, asam alkanoat dengan alkohol. Yang dimana reaksinya seperti ini, sebenarnya terjadi reaksi substitusi. Jadi si CH3 ini bertukar tempatnya dengan yang H yang ada di sini. Sehingga CH3COO. Nah, di sini jadinya CH3 ditambah dengan di sini jadinya berarti H strip OH. So, berarti ini bisa kita katakan ini namanya apa? Nah, ini namanya adalah alkil alkanoat, berarti metil etanoat ditambahkan dengan ini H2O, air.
Jadi jawabannya nomor 7 adalah yang domba ya. Oke, sorry. Kok yang D ya? Sorry, bukan D ya jawabannya, melainkan jawabannya adalah yang A ya. Oke, kalau di pilihan di kunci jawabannya D di sini, ternyata asam etanoat dibikinnya adalah C2H5 COOH. Sedangkan itu kan sebenarnya bukan asam etanoat, melainkan asam propanoat karena C-nya 3 ya. Asam etanoat itu kan berarti etanoat yang mengandung C sebanyak 2. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 7 berarti ya. Sorry. Oke, ini nomor 7. And then untuk nomor 8 kita punya keton, double keton ya, di keton. CH3 COO. Nah, ini ada O lagi, ada C, ada ini. Ini berarti kita bisa katakan apa namanya? Apa sih namanya? Wait. Nah, ini hasil dengan H+ atau dalam kondisi asam ataupun basa gitu ya. Maka hasilnya adalah A ditambahkan dengan B. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, sebenarnya ini butuh 2 lah kalau kita ibaratkan. Jadi kita butuh 2 H2O. Berarti H2O-nya kita bikin 2 seperti ini aja. Nah, yang pertama atau mungkin saya tulisnya begini dulu aja. CH3 COO CO C2H5, maka ini kita punya H-OH yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah kita punya H-OH juga. Dalam kondisi asam ataupun basa gitu ya. Maka hasilnya apa? Nah, hasilnya gini, sama kayak di atas. Jadi sebenarnya ini jatuhnya buat memotong gitu. Jatuhnya tuh buat memotong, di mana hasil potongannya itu adalah yang dipotong di bagian sininya nih. Kita potong di sini sama kita potong di sini. Nah, jadi si H-nya, jadi ada 2 reaksi sebenarnya. Jadi mungkin kita bilang ini ada 2 reaksi. Yang pertama seperti ini ya. Yang pertama adalah ini dengan ini, terus ditambahkan dengan, oke, ini kita bikin double reaksi aja ya, reaksinya double. Oke, nah ditambahkan dengan H-OH. Tapi sebenarnya nggak bisa kita bilang double sih. Mungkin ini penjelasannya aja yang saya pisah ya. Oke, jadi kalau misalnya H-OH, ini juga H-OH. Nah, jadi yang pertama itu adalah si bagian ini atau si bagian H yang bagian sini akan menyerang bagian sini atau alias nuker, alias tertukar gitu ya. Oh, berarti nggak perlu ya, sorry kok double sih. Nah, jadi tertukar alias ini mengalami reaksi substitusi. Oke, so dalam kondisi ini asam ataupun basa, maka yang pertama adalah CH3COO strip H ditambah dengan ditambah dengan yang namanya ini ketemu sama ini, berarti jadinya adalah C2H5 CO. OH-nya ngambil dari yang biru yang di sebelah sini. Seperti ini. So berarti ini namanya adalah asam etanoat, ya kan? Terus kalau yang ini namanya adalah asam propanoat. Dan sesuai dong, berarti asam etanoat sama asam propanoat berarti di pilihan ganda di jawaban di pembahasannya terkait dengan pas dia bikin asam etanoat yang di sininya C2H5, berarti itu adalah sesuatu yang salah ya. Sudah di clear juga di nomor 8 bahwasanya asam propanoat itu yang ini. Tuh. Jadi emang di pilihan ganda untuk di pembahasan nomor 7 tuh salah gambar ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk 2 soal terakhir untuk tes formatif yang kedua ya. Dan untuk di modul 5 nih udah mulai berkurang dibandingin sama modul 3, modul 4 yang dimana di sini cuman ada 3 kegiatan belajar atau 3 tes formatif. Oke, so untuk soal nomor 9. Soal nomor 9 terkait dengan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat asam karboksilat adalah melalui alkohol primer. Oke, benar. Karena dari nomor 9 terkait dengan reaksinya,
Masih ingat ya terkait dengan reaksi alkohol primer. Jadi alkohol primer dioksidasi menjadi yang namanya aldehid, kemudian lanjut lagi dioksidasi lagi menjadi yang namanya asam karboksilat. Oke. Nah, berarti jika produk yang diinginkan adalah asam 3,3 dimetilpentanoat, maka alkohol yang dijadikan bahan baku itu apa gitu. Dan ingat, berarti otomatis ini alkohol primer. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngecek mana alkohol primer, bahwasanya kita cek nih, kan C yang kita lagi bahas adalah sini, ya kan? Nah, ternyata yang kita tandain di sini ternyata berikatan dengan cuman satu doang nih, ya, cuman satu atom C doang. Berarti ini semuanya atom primer semua nih. Cuman masalahnya kita nggak tahu, ya kan? Ya udah, kita gambar dulu 3,4 dimetilpentanoatnya. Berarti C-nya 5, C-nya 5, OH. Terus di sini dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama di nomor 3 sama 4 nih. Berarti di sini CH3, terus di sini CH3. Dan ingat, karena oksidasi tidak merubah yang namanya struktur cabangnya ataupun rantai utamanya, hanya merubah yang namanya gugus fungsinya saja, ya. So berarti kalau misalnya ini adalah asam alkanoatnya, ini asam alkanoatnya nih, berarti karena yang hanya berubah hanyalah bagian sini aja nih, bagian sininya aja nih, bagian belakangnya sini aja. Dan C-nya masih 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. And then di sini cabangnya CH3, di sini cabangnya CH3. Ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH2. Ini berikatan langsung dengan apa? Berikatan langsung dengan OH. Jadi ini CH2. So mana senyawa yang dimaksud? Nah, senyawa yang dimaksud adalah yang A, ya. CH3. Oke. Apa namanya? Oke. Kita pakai warna ungu aja deh, atau warna biru. CH3-nya itu yang ini. Terus yang bagian sini nih, yang bagian ini nih, yang bagian ini nih, saya tandain pakai. Nah, ini bagian ini nih, set. Nah, 2, 3, 4 ya, udah pas. Kemudian ada cabang. Cabangnya tuh yang ini nih, cabangnya. Tuh, udah pas kan? Di nomor 3 lagi kan? Ya sudah, berarti jawaban nomor 9 adalah yang A. Nah, nomor 10. Senyawa yang dapat menyebabkan bau pada ketiak manusia adalah dari jenis asam karboksilat. Nah, untuk menghilangkan baunya mengganggu ini menggunakan tawas. Nah, di mana tawas ini adalah untuk untuk apa sih namanya, asam karboksilat ini kan adalah sebuah cairan. Nah, sehingga cairannya ini dirubah ke dalam bentuk solid yang nanti bisa dibuang. So bisa kita katakan ini adalah reaksi penggaraman. Nah, kita hapus karena kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga ya. Nah, kita langsung ke tes formatif yang ketiga ya. Oke, tes formatif terakhir untuk di modul kelima. Nah, dan kita akan mulai dari soal nomor 1 terlebih dahulu. Diberi informasi bahwasanya dari rumus umum senyawa turunan asam karboksilat berikut yang tidak memiliki gugus asil. Oke, yang gugus asil itu maksudnya apa sih? Oke, gugus asil tuh kalau misalnya kita bikin tuh cabang daripada C-nya, misalnya. Nah, di mana gugus asil tuh modelnya begini. Jadi nomor 1 ini terkait dengan gugus asil, itu adalah seperti ini. Intinya R, C, O, bla 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 bla. Nah, di mana kalau misalnya kita terkait dengan, kita cek dulu untuk ester. Ester itu kan mempunyai rumus umum seperti R, C, O, R aksen. Nah, ini jadi ini yang dikotakin biru nih. Ini bisa diisi bebas. Oke, ternyata ada nggak? Ada. Nah, yang isi di bebas nih OR aksennya nih. Nah, tapi fokusnya ke bagian sini aja sebenarnya, ya. Oke, ya sudah.
udah sama nih bentuknya, persis. Untuk yang B, anhidrida asam. Nah, anhidrida asam ini adalah RCO. Nah, terus di sini ada O, kemudian C lagi, O, ini R. Aksen lah kita bilang, kan belum tentu sama. Nah, kira-kira mana nih yang birunya? Birunya tuh yang bagian ini. Ah, ya. Biru tuanya tuh bagian ini. Ini adalah bagian daripada yang warna orange-nya. Oke, ada nggak biru sama orange-nya? Ada. Kemudian untuk C, nitril. Nah, kalau nitril itu gambarnya begini. R, C, ikatan rangkap 3N. Nah, ada nggak yang warna oranye ini? Kagak ada. Berarti udah jelas sekali bahwa nomor 1 yang nggak ada gugus, yang tidak punya gugus asil adalah yang C. Nah, yaitu adalah nitril. Kalau yang D, amida. Amida tuh sebenarnya adalah senyawa yang daripada gugus daripada si RCO ini ketemu sama amina. Nah, jadinya RCO, kemudian di sini adalah NH2. Ya sudah, berarti ini adalah yang biru tuanya. Terus kemudian ini adalah yang warna oranye-nya. Seperti itu, ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2. Ditanya nama yang tepat. Oke. CH3 C CH3. Nah, ini biar hati-hati aja, jangan sampai salah kasih nama. Terus kemudian CH2 C O, kemudian O, CH2 CH3. Nah, sudah bisa dipastikan bahwasannya kan ini adalah berarti apa? Ester ya, atau alkil alkanoat, yang dimana ini bertindak sebagai R-nya. Nah, karena ingat, R aksennya atau alkilnya itu akan diikat oleh O. Nah, di sini ini adalah R aksennya, yang dimana ini namanya adalah etil, ya. Etil. Kemudian bagaimana dengan nama ininya? Oke, kita cek dulu. Dari yang ini berarti jadi fokus utamanya adalah mana rantai utamanya. Rantai utamanya adalah yang ini, ya. Rantai utamanya adalah yang di bagian biru tua deh, saya bikin. Nah, nih 1, 2, 3, 4. So berarti kalau kita kasih nama, namanya apa? Ya, etil. Nah, karena ingat ya, namanya adalah alkil alkanoat. Berarti alkilnya dulu disebutin. Namanya adalah etil. Baru alkanoatnya. Apa nih alkanoatnya? Nah, ternyata dari alkanoat ini punya cabang di nomor 3 yang namanya metil. Di nomor 3. Jadinya 3,3 dimetil. Nah, perlu nggak kasih nomor 1? Nggak perlu, karena untuk terkait dengan asam alkanoat atau alkil alkanoat ataupun aldehid itu udah pasti di ujung, nggak mungkin di tengah-tengah, ya. Jadi ini namanya adalah butanoat. So namanya adalah etil 3,3 dimetil butanoat. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3, hidrolisis senyawa etil propanoat. Oke. Untuk nomor 3 ini terkait dengan alkil, ini alkanoat. Nah, atau kita bisa kenal dengan yang namanya ester. Dan di sini dimintanya adalah hidrolisis. Oke. Nah, terkait dengan nomor 3, ini sebenarnya adalah reaksi kebalikannya daripada esterifikasi. Kalau esterifikasi itu membuat ester dari asam alkanoat dan alkohol, gitu ya. Maka kalau misalnya dibalik, itu namanya hidrolisis ester. Nah, ingat terkait dengan reaksi esterifikasi, esterifikasi yang dimana R, C, O, H ditambahkan dengan ini ada asam alkanoat ya, asam alkanoat. Terus abis itu ini adalah alkohol. Nah, di mana ini adalah kita sebut saja R aksen OH. Nah,
Alhasil ini jadinya adalah nanti adalah ester atau alkyl alkanoat yang dimana reaksinya itu adalah terjadi pertukaran antara ini dengan ini. Sehingga jadinya adalah RCOO, R aksen ditambahkan dengan H strip OH alias air. Nah, kalau dari reaksi ini, mungkin biar gampangnya adalah kalau dari kiri ke kanan itu namanya adalah reaksi esterifikasi. Nah, kalau dari kanan ke kiri, itu adalah hidrolisis ester. Jadi kalau misalnya kita tahu bagaimana reaksi esterifikasi, dan kalau kita mau cari hidrolisis ester, ya gampang, tinggal kita balik aja cara ngereaksiinnya. Nah, jadi kalau hidrolisis ester, atau mungkin ini aja ya, ini biarkan aja terpisah. Ini terkait dengan esterifikasi. Nah, kalau hidrolisis ester, nah namanya ini hidrolisis ester. Nah, ya udah, berarti ester dicampur dengan air. Nah, kan ini nih, kalau kita lihat kan ini mungkin, oke, ini adalah R aksen gitu ya, biar ini adalah R aksen. Kemudian di sini adalah H, yang dimana ini hasil pertukaran ya. Nah, jadi kalau ester, yang dimana ester ini adalah RCOO, R aksen ditambahkan dengan H strip OH alias air, maka reaksinya juga sama, tinggal tukar aja balik. Nah, jadi kalau ditukar balik bagaimana reaksinya? Nah, ini sama ini kalau dibalik berarti hasilnya adalah RCOO, R aksen H gitu ya, ditambahkan dengan yang namanya apa? R aksen strip OH alias berarti ini adalah asam alkanoat ditambah dengan alkohol. So dengan mengikuti yang serupa berarti etil. Oke, berarti ini mungkin kita hapus saja yang terkait dengan esterifikasi. Jadi ingat aja, kalau tahu esterifikasi pasti tahu hidrolisis ester. Nah, gitu. Ya udah, kita lakukan etil propanoat. Oke, etil propanoat berarti di mana ingat ya, di sini sebagai alkanoatnya tetap sama, yang hanya berubah hanyalah R aksen dengan hanya. Oke, ya sudah, berarti etil propanoat berarti C-nya di sini 3. Terus habis itu O, di sini O, kemudian di sini etil alias CH2CH3 ditambahkan dengan H strip OH. Maka yang akan terjadi adalah pertukaran ini dengan ini. Nah, ya. Oke, di mana di sini adalah CH3, CH2 strip. Nah, sehingga hasilnya apa? CH3, CH2, COOH ditambahkan dengan yang namanya apa? CH3, CH2 strip OH. So berarti apa ini kalau dikasih nama? Ini namanya adalah asam propanoat. Kalau ini namanya adalah etanol. Nah, makanya sebenarnya kalau ini kan karena udah ada rumusnya berarti kelihatan polanya. Bahwasanya asam ininya ini akan tetap, sedangkan etanol berarti etanya itu akan menjadi alkilnya. Jadi etil propanoat. Nah, berarti kalau misalnya kita punya etil propanoat di sini, berarti propanoatnya akan menjadi asam, etilnya menjadi alkohol alias etanol. Seperti itu. So, jawaban nomor 3 adalah yang D. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin apa namanya pola-pola kayak gitu, selama emang terbukti ada ininya, nggak ada masalah ya. Oke, kita hapus untuk 1 sampai 3. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Ester merupakan senyawa yang mudah diubah menjadi turunan asam karboksilat lainnya. Oke. Ya, jika senyawa metil propanoat. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ester dicampur dengan air, terjadi reaksi substitusi di mana gugus H yang ada di atom H yang ada di air yang terpisah jadi HOH akan tertukar dengan alkilnya. Kan gitu. Ya.
Nah, nomor 4 dari sini eh metilpropanoat. Oke, berarti CH3, CH2, COO, CH3 ditambahkan dengan yang namanya amoniak atau alias NH3. Nah, di mana NH3 ini saya bikinnya adalah NH2 strip H. Nah, sehingga apa? Sehingga ini terjadi pertukaran dengan di sini, ya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah senyawa di mana jadinya hasilnya adalah CH3, CH2, COO, NH2 ditambahkan dengan CH3H. Nah, berarti hasilnya apa nih? Nah, hasilnya adalah nih, ini amida. Nah, ini propana. Nah, tapi kok aneh, masa CH3H? Nah, iya, yang ditukar bukanlah bagian sininya doang. Jadi keseluruhan dari bagian yang ini. Nah, ya. Jadi hasilnya itu adalah CH3, CH2, CO, NH2 ditambahkan dengan apa? CH3, OH. Sehingga hasilnya adalah propanamida, propanamida gitu ya. Terus abis itu di sini metanol. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah ya yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Senyawa asil halida, oke, sangat bersifat sangat reaktif sehingga sering digunakan sebagai reaksi yang digunakan untuk membuat senyawa turunan asam karboksilat. Nah, untuk membuat reaksi asil untuk membuat produk ini, maka asil halidanya, oke, asil halida berarti apa nih? Nah, ingat, berarti kan kita punya informasi bahwasanya kan ini berarti asalnya tuh ada kayak giniannya. Nah, jadi kita nggak tahu nih intinya di bagian sini nih ketemu nggak tahu apa. Nah, tapi sebenarnya ini nggak perlu kita cek. Kenapa? Karena dari kata-katanya saja asil halida artinya berarti kita punya sesuatu yang dimana asil itu adalah RCO. Kemudian ini berarti dicampur dengan X. Dimana bisa kita katakan berarti ini adalah asilnya. Dan kemudian ini adalah senyawa halogen. Nah, jadi karena berhubung asil dicampur halogen namanya adalah asil halida ya. Oke, jadi namanya adalah asil halida. Jadi halogennya kita sebagai rantai utama gitulah ibaratkan. Asil halida atau alkil halida. Cuman kalau alkil kan R doang nih. Kalau RCO itu namanya jadi asil. Nah, mana yang punya bentuk yang serupa? Oh, jelas banget. Nih yang B. Nah, ini adalah hasilnya ya, dimana ternyata R-nya diganti dengan dengan cincin benzena. Kemudian ini adalah unsur halogennya. Ya sudah. Berarti sudah terjawab tanpa perlu kita ngecek reaksinya hasilnya apa. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5. Jadi nomor 5 jawabannya B ya. Kan di sini cuma nanya hasil halidanya apa sih kan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6 dan 7. Nah, untuk soal nomor 6, nah ini struktur berikut namanya apa? Oke, ini ingat, kalau ada kayak gini, ingat ini adalah ada gugus asilnya, dimana gugus asilnya itu adalah bagian ini. Nah, ini adalah hasil. Kemudian yang di sebelah kanannya ini, kalau udah ada bentuk seperti ini namanya adalah anhidrida asam ya. Anhidrida asam. Anhidrida asam apa? Anhidrida dari asam yang dikotakin nih. Nah, dari yang dikotakin hijau nih. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ternyata jumlah C-nya, atau mungkin kita bikin aja dulu senyawanya, kita bikin lebih detail lagi aja. CH2, C, O, terus kemudian O, kemudian C, O, CH2, CH3. Nah, artinya ini adalah anhidrida
asam. Asam apa? Asam daripada yang kita mau cari, yaitu adalah yang ini nih. Apa ini? Propana. Tapi karena berhubung ini udah jelas banget, ini kan adalah bentuk aldehida daripada asam apa? Asam propanoat namanya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah asam alkanoat, cuman bedanya adalah cabangnya bukan alkil, melainkan anhidrida daripada bentuknya ini sendiri. Jadi kayak ngeklon gitu loh. Jadi kayak mirror. Oke, so nomor 7. Jika senyawa pada soal nomor 6 yang ini direaksikan dengan amonia, maka yang akan terbentuk adalah senyawa apa nih? Nah, berarti CH3, CH2, C, O, O, C, O, CH2, CH3, maka yang akan terjadi apa? Ditambah dengan NH3. Nah, NH3-nya kita tulis seperti ini lagi. Maka akan terjadi apa? Pertukaran antara ini dengan di bagian sini nih sekaligus, ya. Oke. So berarti hasil reaksinya apa saja? CH3, CH2, C, O. Ada yang ketukar nggak? Kurang nih, ini kelebihan ya. Nggak perlu sampai sini. Kalau kayak gitu berarti nanti haknya nggak bisa ketemu sama sesuatu yang emang dia negatif kan. Nah begini, sehingga ini adalah sesuatu yang kurang lebih dia positif gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang wait. Nah, oke, nah ini nih. Set. Oke, ini adalah sesuatu yang positif, sedangkan untuk yang di bagian sini itu adalah sesuatu yang lebih negatif. Sehingga yang bagian ini, yang H ini atau mungkin ya Allah. Tolong. Oke. Nah, untuk yang H di sini akan ketemu dengan yang di sini. Ya. Yang dimana ini adalah sesuatu yang bermuatan negatif. Ya, ini positif, ini negatif. Nah, sehingga dari sini hasil reaksinya adalah seperti ini. CH3, CH2, C, O, O strip, H. Nah, ditambahkan dengan yang namanya CH3. Ini kita ngambil dari kanan ya bacanya. CH3, CH2, C, O. Kemudian kita sambungkan dengan yang warna biru, NH2. Sehingga nama daripada ini adalah asam propanoat. Ya, asam propanoat. Kemudian kalau yang ini namanya adalah propanamida. Oke. Jadi jawabannya untuk nomor 7 hasilnya adalah propanamida dan asam propanoat. So jawabannya adalah yang A. Kalau nomor 6 tadi jawabannya ternyata juga A juga ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 6 dan nomor 7-nya. Dan kita akan lanjut ke nomor 8 dan 9. Sekaligus juga soal nomor 10. Oke. Nomor 8, jika Anda ingin membuat senyawa anhidrida dari struktur yang nomor 6 tadi, maka yang paling tepat digunakan yang mana nih? Nah, ini mereaksikan antara yang namanya ini dengan yang namanya ada bla 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 natrium. Ya. Oke. So, yang satu jadi ini untuk kalau kita lihat dari sini senyawanya adalah yang namanya alkil. Nah, jadi ini nomor 8 ini adalah asil halida ya, asil halida ditambahkan dengan yang namanya garam karboksilatnya. Oke, garam karboksilatnya. Nah, dimana karena namanya garam nih berarti udah nggak bakal mungkin namanya cuman asam doang. Ya, contohnya kayak misalnya garam tuh biasanya kalau contohnya asam sulfat. Nah, kalau ditambahin dengan NaOH, maka nama garamnya menjadi Na2SO4 seperti itu ya. Oke, so berarti mana yang termasuk garam karboksilat? Kita kotakin dulu nih dari pilihan gandanya. Nah, kalau yang A ini namanya garam karboksilat. C2H5 bla 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 Na. Berarti ini bertindak sebagai basa, ini basa, ini asamnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kan kita tahu bahwasanya adalah garam itu dihasilkan daripada asam ditambahkan dengan basa.
Oke, jadi ini adalah basanya. Oke, sorry wait. Ini adalah basanya dan ini adalah asamnya. Oke, ya udah. Oke, ada ya di A ya. Oke. Yang B bagaimana? Yang B ada nih ya. Yang B nih ada nih. Di mana ini adalah basa dan ini adalah asamnya. Oke, yang C ada nggak? Oke, kalau nggak ada udah pasti fix, nggak perlu kita cek. Udah salah. Nah, kemudian kalau untuk yang D bagaimana? Nah, kalau yang D nggak perlu kita cek juga karena dua-duanya garam. Nggak bisa ya kalau garam sama garam. Karena siapa yang mau dipotong kan gitu. Nah, jadi jawabannya dan kemudian ini udah jelas banget bahwasanya adalah terkait dengan asil halida. Nah, asil halida ini kan berarti asil yang punya halogen. Ini termasuk nggak? Termasuk. Kalau ini salah. Jadi nomor jawabannya nomor 8 adalah yang A. Di mana reaksinya kurang lebih seperti ini. C2H5 terus COCl. Karena kita tahu bahwasanya untuk si Cl ini adalah sesuatu yang negatif dan ini keseluruhan gitu ya, atau mungkin kita bikinnya per kotak aja. Ini sesuatu yang negatif dan ini adalah sesuatu yang sangat positif. And then kita reaksikan dengan sesuatu yang dimana C2H5CO O Na, dimana oke ini kita hapus dulu ya. Oke. Nah, dimana di bagian yang ini adalah sesuatu yang sangat positif dan yang di bagian sini ini adalah sesuatu yang negatif. Kan gitu. Sehingga otomatis ya udah jelas banget, maka positif ini akan menyerang yang negatif. Nah, seperti ini. Terus yang ini akan diserang oleh ini. Sehingga hasilnya apa? C2H5CO lanjut langsung O, atau mungkin gini ya tulisannya, C2H5CO terus strip lanjut lagi yang hijau O C2H5 ditambah dengan yang dimana NaCl, Na strip dengan Cl yang warna biru. Nah, jadi hasilnya adalah NaCl. Oke, jadi udah jelas banget bahwa nomor 8 adalah jawaban yang A. Nomor 9, turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Nah, dari sini ya udah jelas banget asil klorida ya. Ini ada hubungan dengan pertanyaan di nomor berapa ya sebelumnya. Di ini juga ada bahwasanya paling gampang itu asil halida itu bersifat sangat reaktif ada di nomor 5 ya. Pernyataan tersebut udah dijelaskan di nomor 5 bahwasanya asam karboksilat yang paling reaktif turunannya itu adalah asil klorida ya. Oke, dan kita langsung ke nomor terakhir ya untuk tes formatif yang ketiga. Nah, terkait dengan ikatan hidrogen yang paling tepat ditujukan oleh bagian yang mana? Nah, oke. Ikatan hidrogen, ingat definisi daripada ikatan hidrogen itu apa? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul di mana ikatan antar molekulnya ini terdiri daripada ikatan antar atom yang sangat positif dengan yang sangat negatif. Contohnya, terutama untuk hidrogen ya, berarti hidrogen. Oke, ini hidrogen dengan sesuatu yang sangat negatif, yaitu adalah H dengan F, H dengan N, H dengan O. Nah, pertanyaannya adalah, kita cek dulu untuk A. O dengan H di sini termasuk ikatan hidrogen enggak? Termasuk. Ya, karena ini adalah senyawa etanamida ya. Jadi O dengan H yang di sini terbentuk ikatan hidrogen. Bagaimana dengan yang B? Kalau yang B ini sebenarnya bukan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena kalau yang B ini hanya untuk internal. Jadi kalau yang B ini ikatan kovalen namanya. Ya, ini ikatan kovalen. Kalau yang A ini ikatan hidrogen. Karena ingat ikatan hidrogen itu harus antar molekul, bukan intramolekul ya. Yang C, ini ikatan hidrogen.
Nah, ikatan hidrogen. Terus kemudian kalau untuk yang D, nah ini ikatan kovalen. So, mana yang termasuk ikatan hidrogen? Yaitu adalah bagian A dan C. Nah, jadi bagian A sama C ini adalah termasuk ikatan hidrogen. Jadi di sini pilihannya entah mungkin tipe apa gimana, mungkin A-nya A dengan B, B-nya B dengan C, C-nya C dengan A, D-nya D dengan apa gitu. Karena nah, apa namanya? Kita nggak salah ini, yang penting istilah ininya termasuk ikatan antar molekul, di mana ikatannya terjadi antara atom hidrogen dengan sesuatu yang elektronegatif, yaitu adalah F, N dengan O. Nah, kalau yang A ini antar molekul nih. Nah, jadi molekulnya itu ada 3 ya di sini ya. Satu, oke. Kemudian di sini 2. Ya, ini biar kelihatan bedanya. Kemudian yang ini 3. Nah, so ada 3 nih, yang merah, biru, sama hijau. Kalau yang A ini antara merah dengan biru, ikatan hidrogen. Kalau yang B walaupun H dengan N, tapi masih sama-sama satu yang biru, bukan antara biru dengan merah ataupun biru dengan hijau. Nah, kalau yang C ini O dengan H, di mana antara biru dengan hijau, berarti antar molekul. Kalau yang D sama-sama masih di dalam yang hijau, so berarti bukan ikatan hidrogen, melainkan ikatan kovalen. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 10 ikatan hidrogennya pada bagian A dan C. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ke-5 untuk kimia organik 1 PK 4203, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah donasi di saweria.co ataupun scan kirisnya, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan share dan di subscribe channelnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.